Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Zaskia Nur Ramadhani dengan NPM 231302505 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 tools cyber security. Baiklah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih cyber security tools itu. Cyber security tools adalah alat yang digunakan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari ancaman digital seperti peretasan, malware, dan pencurian data. Tools ini membantu mendeteksi, mencegah, dan menyelidiki serangan cyber agar sistem tetap aman dan berjalan dengan baik. Baiklah, di sini yang pertama cyber security tools-nya yaitu Wireshark. Wireshark sendiri adalah salah satu tools paling populer di dunia untuk analisis lalu lintas jaringan. Wireshark sendiri berfungsi sebagai network protocol analyzer yang mampu menangkap dan memeriksa data yang sedang bergerak melalui jaringan secara real time. Dalam dunia keamanan cyber, Wireshark sangat penting karena memungkinkan kita sendiri melihat secara detail setiap paket data yang dikirim dan diterima oleh sistem. Wireshark sendiri mendukung lebih dari 2000 protokol jaringan dan mampu membaca format file packet tracer, sehingga memungkinkan pengguna melakukan penyaringan, pelacakan, dan analisis lalu lintas berdasarkan berbagai parameter seperti alamat IP, port, protokol, dan masih banyak lagi. Tools ini digunakan secara luas oleh administrator jaringan, peneliti keamanan, dan pengembang aplikasi untuk mengidentifikasi anomali jaringan, mendeteksi serangan seperti man in the middle, DNS spoofing, atau bahkan menganalisis komunikasi malware. Salah satu keunggulannya adalah tampilannya yaitu sangat grafis dan user-friendly, meskipun di balik itu terdapat kemampuan teknis yang sangat mendalam. Baiklah, untuk tools yang berikutnya yaitu Metasploit Framework. Metasploit Framework adalah framework open source yang dirancang khusus untuk penetration testing atau pengujian keamanan sistem. Dengan Metasploit, pengguna dapat menyimulasikan berbagai jenis serangan cyber seperti eksploitasi kelemahan sistem, pengujian payload berbahaya, hingga pemindaian keamanan jaringan. Framework ini menyediakan berbagai modul eksploitasi, payload, atau kode berbahaya yang dijalankan di sistem target, serta alat bantu untuk post-exploitation yang artinya kita bisa tetap memantau dan mengendalikan target setelah berhasil disusupi. Contohnya, jika suatu sistem memiliki celah keamanan di port SMB, Metasploit bisa digunakan untuk mengeksploitasi celah tersebut dan mendapatkan akses shell ke sistem target. Metasploit sangat berguna bagi ethical hacker, tim red team perusahaan, dan juga dalam pelatihan keamanan cyber karena bersifat modular dan open source. Tools ini juga terus diperbarui oleh komunitas di seluruh dunia sehingga selalu relevan dengan ancaman-ancaman baru yang muncul. Baiklah, untuk tools yang berikutnya yaitu Autopsy. Autopsy sendiri adalah platform digital forensik yang digunakan untuk menganalisis hard drive dan perangkat penyimpanan lainnya. Autopsy sering dipakai oleh penyidik digital, lembaga penegak hukum, dan profesional keamanan cyber untuk menyelidiki aktivitas mencurigakan pada sistem komputer. Tools ini memungkinkan kita untuk yang pertama, melihat dan memulihkan file yang dihapus. Yang kedua, melacak aktivitas pengguna melalui artefak sistem seperti riwayat browser, login, atau file cache. Dan yang terakhir, membuat timeline aktivitas untuk menemukan kapan sebuah file dibuat, diedit, atau dihapus. Autopsy memiliki antarmuka grafis yang memudahkan penggunaan, bahkan untuk pemula dalam dunia forensik digital. Ia bekerja sebagai GUI dari The Sleuth Kit yang lebih bersifat command line. Contoh kasus nyata penggunaannya yaitu termasuk investigasi kasus pencurian data internal, penyebaran malware, hingga penyidikan kejahatan berbasis digital seperti eksploitasi anak atau penipuan cyber. Baiklah, untuk tools yang berikutnya yaitu Burp Suite.
Burp Suite adalah alat utama untuk menguji keamanan aplikasi website. Tools ini sangat populer di kalangan web security tester, terutama karena fitur-fiturnya yang sangat lengkap. Burp Suite bekerja sebagai proxy antara browser pengguna dan aplikasi website yang dituju. Saat kamu menjelajah situs web, Burp Suite bisa menangkap, menganalisis, dan bahkan memodifikasi request dan respons HTTP. Salah satu fitur andalannya adalah Burp Scanner yang bisa secara otomatis mendeteksi kerentanan seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, insecure direct object reference atau IDOR, dan masih banyak lagi. Burp juga memungkinkan pengetesan manual yang sangat presisi, seperti mengedit parameter dalam form login, mencoba injeksi payload buatan, dan menyusun serangan yang kompleks. Burp Suite tersedia dalam versi community atau gratis dan profesional atau berbayar. Burp Suite menjadi alat wajib bagi siapapun yang ingin menguji keamanan situs website secara mendalam dan profesional. Baiklah, untuk tools yang terakhir yaitu ada The Harvester. The Harvester sendiri adalah tools untuk melakukan open source intelligence, yaitu proses mengumpulkan informasi dari sumber-sumber publik. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan data target sebelum melakukan tahapan, serangan atau pengujian keamanan lebih lanjut. Tools ini sangat berguna di fase footprinting dan reconnaissance, yang merupakan langkah awal dalam tahapan ethical hacking. Dengan informasi ini, seorang pentester dapat mengetahui target mana yang lebih rentan dan bagaimana sistem organisasi terstruktur dari sisi digital. Tools ini ringan, cepat, dan sangat efektif untuk digunakan oleh red team, bug hunter, maupun analis ancaman atau threat intelligence analyst. The Harvester sendiri dapat mengambil alamat email dari domain tertentu, nama subdomain dan IP address, kemudian nama host yang terdaftar, dan mengambil informasi dari search engine seperti Google, Bing, Yahoo, serta dari API publik seperti Shodan dan Hunter.io. Baiklah, itu saja 5 tools yang dapat saya jelaskan melalui video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.